Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para sesepuh kiai, para bini sepuh, para habaib, para ulama, para masyayikh, asatid, hadirin, ustadz, ustazah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nami kula Rahmat Hidayat. Asal Malang, menika wonten tugas dipun paringi amanah saking Ustazah Aisyah, diminta untuk memberikan materi. Nah kula niki sakjane nggih afwan jidan pangapunten ageng, saya ini masih fakir ilmu ya. Mohon maaf jika nanti banyak kekurangan selama saya mungkin menyampaikan tausiah, mungkin bisa nanti dikoreksi oleh jamaah-jamaah semuanya yang ada di sini, para habaib, para masyayikh, para kiai-kiai semuanya, para ustadz-ustazah semua yang saya hormati. Tema kita kali ini mungkin sedikit membahas masalah dunia sementara, akhirat selamanya gitu. Kita tahu bahwa dunia ini, kenapa dikatakan dunia ini sementara? Karena sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Apapun yang bernyawa di dunia ini pasti akan mati. Satu pelajaran berharga buat kita mungkin orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, atau mungkin tetangga kita, ada yang sudah meninggalkan dunia atau meninggal. Mungkin bahasa Jawanya kasarnya itu mati. Atau mungkin kita sering lewat di depan kuburan ya. Kita pasti berpikir apa yang terjadi sebelum kita masuk ke kuburan. Artinya apa? Sebelum kita pindah ke alam barzah. Ketika kita melewati sebuah makam atau kuburan itu, kita pasti berangan-angan atau berpikir tentang sesuatu hal di mana orang-orang yang ada di kuburan tersebut, orang-orang yang ada di makam tersebut itu dulunya pernah hidup dan kemudian meninggal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting itu sebenarnya adalah perkara iman. Karena biar bagaimanapun, pentingnya perkara apapun selain perkara iman, insya Allah tanpa iman semua perkara itu tidak akan menjadi penting. Nah, iman ini begitu luar biasanya sampai pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, jadidu imanakum. Qila wa kaifa nujadidu imanana? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, perbaiki iman kalian, perbarui iman kalian. Sahabat bertanya, bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, sering-seringlah berucap la ilaha illallah. Kenapa kita kok disuruh memperbarui iman? Kenapa kok kita disuruh selalu memperbarui iman kita setiap hari, setiap menit, setiap detik? Karena yang namanya iman ini naik turun yang mulia. Iman itu kadang kita naik, kalau iman kita pas naik, kita pengen dekat sama Allah. Kadang iman turun, ya jangankan
ingin dekat dengan Allah. Dengar undangannya Allah aja kita mungkin malas ya. Ketika kita diundang sama Allah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kita mendengar azan, undangannya Allah, kadang-kadang kita itu bermalas-malasan untuk memenuhi undangan Allah. Tapi ketika kita dipanggil oleh atasan kita atau bos kita, Rahmat, sini kamu. Saya butuh kamu. Oke, siap bos. Nah, langsung kita berlari-lari. Gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejayaan hidup manusia di dunia dan di akhirat ini hanya bisa dicapai dengan satu cara ya. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan amal agama yang sempurna. Amal agama yang sempurna itu yang bagaimana? Amal agama yang sempurna itu adalah amal agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang cinta pada sunnahku, barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka dia akan bersamaku di surga. Terkait dengan bahasan kita tentang dunia sementara akhirat selamanya ini, mohon maaf kepada para jamaah semuanya. Di sini ana yang fakir ilmu ini bukan bermaksud untuk menggurui atau bagaimana. Kita di sini sama-sama belajar ya. Menyikapi dunia, bagaimana cara kita menyikapi dunia agar kita tidak tertipu dengan tipu daya atau keindahan dunia. Di Al-Quran sudah dijelaskan, wala tad-dunya illa mata'un hurur. Tidaklah aku ciptakan dunia ini hanya untuk senda gurau belaka. Boleh kita mencari dunia karena kita hidup di dunia, tapi kita mencari dunia itu dengan satu tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah kita jadikan dunia ini sebagai ladang amal-amal kita. Nah, kita tanam, kita menanam, mencari amal-amal selama kita ada di dunia. Karena di akhirat kita sudah tidak bisa yang namanya mencari amal. Di akhirat kita hanya bisa memanen. Artinya apa? Memetik. Nah, kita menanam di dunia ini, kita metiknya nanti di akhirat yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirat mungkin bagi beberapa sebagian orang ya, mungkin masih cerita. Apakah benar itu Gus ada yang namanya surga neraka? Apakah benar itu siksa kubur itu ada Gus? Apakah benar bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada Gus? Mungkin bagi beberapa orang mungkin memahaminya atau memaknainya bahwa itu masih cerita belaka. Karena belum terjadi kan gitu. Ya kapan ketika akhirat itu mulai menjadi nyata itu kapan? Ketika kita sudah dimasukkan ke dalam liang kubur atau ketika kita sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Disitulah nanti ceritanya akan berubah. Dunia tinggal cerita, akhirat menjadi nyata. Nah, ketika kita di dalam alam barzakh, ketika kita di dalam alam kubur nanti, kita sudah tidak bisa apa-apa. Kita sudah tidak bisa yang namanya beramal. Kita sudah tidak bisa yang namanya melakukan sholat dan sebagainya seperti yang kita lakukan di dunia. Nah, alam barzakh ini, jamaah-jamaah sekalian, alam barzakh ini bisa menjadi taman-taman surga untuk kita, bisa juga menjadi jurang-jurang neraka buat kita. Tergantung daripada amalan kita selama kita di dunia. Maka dari itu, persiapkanlah diri kita. Saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah yang lain, jamaah yang saya hormati. Mari kita sama-sama persiapkan bekal untuk ke akhirat. Karena sejatinya hidup di dunia ini hanya sementara.
Yang abadi itu adalah kehidupan yang ada di akhirat. Hidup di dunia ini kenapa dikatakan sementara? Yaitu tadi, kita itu pasti mati. Umat Rasulullah SAW antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih yaitu bonus. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk selalu mengingat akan maut. Agar supaya apa? Agar supaya kita selalu ingat bahwa kita itu diwajibkan untuk berbuat baik, untuk berbuat amal soleh selama di dunia, untuk dijadikan bekal kita nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majunya teknologi, kemajuan zaman seperti yang sekarang ini, kita juga harus bisa memaknai dan menyikapi dengan bijak. Dengan bijak dalam arti apa? Dengan bijak kita harus bisa menyikapi dan memaknainya sesuai dengan koridor syariat agama. Karena kalau tidak, kita akan terjerumus ke dalam lembah-lembah tipu daya setan. Setan ini yang mulia tidak akan pernah berhenti menipu manusia sampai pada hari kiamat nanti. Makanya terkadang ada yang pernah bertanya sama saya itu, Gus, saya ini sudah sholat, saya ini sudah zikir, saya ini sudah doa, saya sudah sedekah. Tapi kenapa Gus, doa saya kok tidak pernah dikabulkan? Atau doa saya ini belum dikabulkan gitu. Ya, saya jawabnya ringan saja. Ketika antum melakukan itu semua, antum berdoa, antum bersedekah, antum sholat, antum melakukan amal-amal baik yang lain, tanya sama hati antum, kira-kira masih ada riya enggak? Kira-kira masih ada penyakit-penyakit hati yang nempel enggak di hati antum ketika antum mengamalkan amal agama tersebut? Karena dalam satu hadis dikatakan tidak akan dikabulkan doa seorang hamba jika masih ada penyakit hati yang menyertainya ketika dia melakukan amal ibadah tersebut. Ya, filosofinya salah satunya gampang untuk dijadikan sebagai contoh itu ada pada diri kita yang mulia ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat pada tubuh kita sendiri. Kita punya dua tangan. Tangan kiri dan tangan kanan. Kira-kira kalau menurut jenengan semua ini tangan kiri dan tangan kanan ini sama enggak? Nah, beda kan ya? Beda. Dari namanya aja sudah beda, tangan kanan sama tangan kiri. Tapi apa yang terjadi? Ketika tangan kiri gatal, tangan kanan tanpa diperintah, tanpa dikomando, langsung menggaruk tangan kiri. Sini tak garukin, sini tak garukin. Nah, ketika tangan kanan gatal juga, nah tangan kiri juga tanpa dikomando, tanpa diperintah, langsung menggaruk tangan kanan. Nah, kalau bahasa Jawanya itu dikukur gitu ya. Nah, ketika dua-duanya gatal nih, tangan kiri sama tangan kanan, nah ini kukur-kukuran, garuk-garukan. Nah, artinya apa? Filosofi dari tangan ini adalah bahwa kita itu sebagai umat muslim, salah satu pundi-pundi untuk bisa mengumpulkan amal kita, untuk mencari amal itu adalah dengan kita itu peduli kepada saudara-saudara kita. Ketika ada saudara kita, saudara muslim yang sedang kekurangan, ketika ada saudara muslim kita yang sedang membutuhkan bantuan, tanpa dikomando pun kita sigap dan siap untuk menolong, dengan disertai dengan keikhlasan hati. Seperti filosofi tangan tadi itu, mereka selalu rukun. Kedua tangan kita ini selalu rukun. Ketika berjalan, coba ayo nyenengan perhatikan. Ketika berjalan, nah, kaki kiri melangkah, tangan kanan maju ke depan. Nah, tangan kiri apa? Aku tak di belakang wis. Nah, tangan kanan juga ini juga punya perasaan. Ya sudah, kamu yang maju duluan, aku yang di depan. Nah, tangan kirinya yang ke depan, tangan kanannya ke belakang. Akhirnya kita apa? Kita bisa berjalan dengan serasi.
Coba kalau dua-duanya kita tidak ada yang mau kalah, dua tangan kita kanan dan kiri tidak ada yang mau kalah. Aku maunya di depan, aku maunya di depan. Nah kita jalannya kayak vampir nanti. Itu. Terus kalau tangan kanan itu yang dipakai untuk yang baik-baik biasanya kan ya, untuk menerima uang dengan pakai tangan kanan, menerima hadiah untuk pakai tangan kanan, untuk tanda tangan pun pakai tangan kanan, ya kan, untuk makan pun pakai tangan kanan. Nah gitu. Tangan kiri ini tidak iri gitu loh. Ketika tangan kanan menerima uang misalnya, nah tangan kiri tidak iri. Tangan kiri selalu di belakang. Artinya apa? Selalu di bawah atau di belakang punggung. Wah, biarlah tangan kanan itu memang bagianmu gitu. Tidak ada rasa iri sedikit pun. Karena tangan kirinya juga menyadari bahwa tangan kiri ini hanya mungkin kebanyakan sebatas dipakai untuk wilayah kebersihan saja gitu kan. Ya paham lah jamaah ya, wilayah kebersihan. Kalau pakai tangan kiri itu wilayah kebersihan yang mana kan paham ya jenengan. Nah tapi sebaliknya ketika tangan kiri dengan merasa sebagai hanya tukang kebersihan saja, nah tangan kanan ini juga ikhlas gitu loh, juga punya perasaan. Nah ketika tangan kanan menerima uang, nah tangan kanan membelikan cincin atau membelikan arloji, jam tangan gitu. Bilang sama tangan kiri, tangan kiri, ini loh kamu tak belikan cincin, tak belikan arloji, ini kamu pakai ya. Nah sama-sama bermanfaat kan gitu. Ya ini sekedar filosofi aja. Masih banyak kalau kita itu mau belajar tentang hidup, ya monggo kita sama-sama mendalami dalam kajian, mungkin dalam kajian al-hikam atau tasawuf ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian dulu tausiah dari saya ini yang semoga bermanfaat nggih. Saya juga masih fakir ilmu, masih butuh belajar dan belajar sampai mati. Sebelum kita akhiri majelis ini, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada moderator. Jazakallah khairan katsira.